Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara semua. Pada kesempatan pagi hari ini, kita mengucap syukur, kita masih bisa mengikuti ibadah, namun dengan Zoom, tidak menghalangi kerinduan dan semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Kami mewakili hamba Tuhan, segenap pengurus dan jemaat, pertama-tama mengucapkan terima kasih dan syukur bahwa pada pagi hari ini, kita dilayani oleh Bapak Pendeta Simon Supri. Terima kasih Pak untuk sama-sama. Terima kasih untuk melayani. Kiranya kita semuanya akan dibangun dan diberkati melalui pelayanan Bapak Simon Supri, dan kiranya semuanya kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini, kami merasakan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami adalah akibat kemurahan dan kebaikan-Mu semata. Oleh sebab itu Tuhan, jika di dalam hari-hari yang telah kami lalui, kami bisa melaluinya untuk mencukupi kehidupan kami, untuk memikirkan hal-hal dalam kehidupan kami, namun hari ini kami mengkhususkan waktu kami untuk memusatkan seluruh hidup kami tertuju kepada Engkau, dan kiranya Tuhan Engkau menerima persembahan dan juga bakti kami padamu pada pagi hari ini. Saudaraku, marilah kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita adalah dalam namanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita semua di sepanjang jalannya ibadah pagi hari ini. Maka dari itu, hampirilah katanya hadiratnya dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan, kita pagi ini bisa berkumpul walaupun lewat Zoom, tapi ini tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan kesungguhan hati kita, rindu untuk kita menyembah dan memuji nama Tuhan seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Seperti rusa
Tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hati kau tahu dan bawa lebih dekat padamu hingga dalam indahnya dekapan kasihmu hanya engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku. Ku lebih dekat lagi padamu hingga dalam indahnya dekapan kasihmu tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu bagi segala Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pribadi hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh
isi hatiku dan bawaku di dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kasih-Mu. hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan Haleluya. kasih-Mu. Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini ya Bapa. Betapa kami sangat-sangat bersyukur ya Yesus. Kami terus akan tinggal dalam dekapan kasih-Mu ya Bapa. Betapa kami merindukan akan ya Tuhan Yesus aliran sungai-Mu, sehingga Tuhan Yesus kami disegerakan ya Tuhan oleh kasih kuasa-Mu ya Bapa. Dan pagi ini ya Tuhan, kami mau memulai ibadah hari ini. Dan Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan ibadah dari awal sampai akhirnya hanya kepada Engkau ya Bapa. Dan kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersukacita, kita akan mengagungkan nama Tuhan. Betapa Tuhan Yesus itu ajaib, ajaib, sungguh ajaib, karena kuasanya bagi kita. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Karunianya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah sepanjang hidupku, merasakan kebaikannya, kasih setia, ajaib Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati
Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, 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 sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Puji nama Tuhan. Dalam pujian ini sungguh memberkati hidup kita. Amin. Terus mengagungkan nama Tuhan dan betapa Tuhan Yesus itu ajaib buat kita. Tuhan akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan terus hidup kita untuk kita ditaburi oleh firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang sampai ku tak mampu sendiri. Engkau kuatku, yang Menopang ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Di mana kami saat ini sedang menikmati akan hadirat dan kuasa-Mu. Karena kami tahu bahwa hidup kami hidup karena berkat dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Jika sampai detik ini kami ada, itu semua karena pertolongan-Mu. Sebab itu Tuhan, kami sangat merindukan akan kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati akan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan setiap hati kami, agar kami boleh hidup menurut segala ketetapan dan kehendak-Mu, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Shalom, kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan. Senang berjumpa dengan jemaat Tuhan dan hamba Tuhan dari Gereja Isa Al-Masih yang ada di Kolombo. Tentunya ini adalah berkat Tuhan yang telah menyatukan kita semua
sehingga kita boleh dalam keadaan sehat dan kita boleh bertemu, dan itu semua karena anugerah Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah peran gereja atau peran anak-anak Tuhan terhadap bangsa dan negara. Sebab itu mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat 13 sampai yang ke-16. Tentunya ayat-ayat ini sudah tidak asing lagi buat kita semua, tetapi ada berkat Tuhan yang sudah disediakan bagi kita, supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan demikian, judul perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini ayat terakhir dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Presiden Amerika Abraham Lincoln, dia katakan bahwa jangan pernah kita berkata apa yang diberikan oleh negara terhadap kita, tetapi apa yang akan kita berikan kepada negara. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat penting sekali, bahwa acap kali kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, bahkan sebagai orang Kristen, kita mengharapkan segala sesuatu dari negara. Justru kita sebagai orang Kristen harus menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Sebab itu kita akan melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, dikatakan di dalam Yeremia ini, dikatakan bahwa kita diminta untuk mengupayakan kesejahteraan kota. Dan yang kedua, diminta untuk berdoa kepada Tuhan, supaya di mana kita tinggal ini, kita boleh menjadi berkat, sebagaimana di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 tadi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini adalah sebuah perintah langsung dari Tuhan Yesus agar kita boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Mungkin kita akan bertanya, wah, saya tidak mampu untuk menjadi berkat, atau mungkin kapasitas saya bukan sebagai seorang tentara, atau seorang polisi, atau seorang yang memiliki profesi yang dipakai oleh pemerintah. Tetapi sudah dikasih Tuhan tadi dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah. Ini yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita. Di saat ini kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dan kita tahu, jika Indonesia ini pernah mengalami dijajah oleh 6 negara. Ya, mungkin kita tidak tahu kalau Indonesia ini sudah dijajah oleh 6 negara. Dan ternyata 6 negara ini menjajah Indonesia. Dan ternyata Indonesia ini menjadi sebuah primadona yang didambakan oleh negara-negara lain. Salah satunya adalah negara Portugis, itu menjajah dari tahun 1509 sampai 1595.
kurang lebih sekitar 85 tahun menjajah Indonesia. Spanyol itu tahun 1521 sampai 1692, kurang lebih 71 tahun. Dan yang ketiga, Belanda. Nah, ini Belanda yang paling lama. Belanda itu dari tahun 1601 sampai 1942, 346. Dan ternyata di tengah-tengah itu ada negara Prancis juga menjajah Indonesia pada tahun 1806 sampai tahun 1811, kurang lebih sekitar 5 tahun menjajah Indonesia. Dan yang kelima itu Inggris. Inggris itu tahun 1811 sampai 1816, kurang lebih 5 tahun. Bahkan yang paling mengerikan, meskipun waktunya singkat, namun ini penjajahan yang sangat teramat, sangat hebat. Betul-betul bangsa Indonesia menderita yang sangat-sangat hebat, dijajah oleh tentara Jepang tahun 1942 sampai 1945, ya. Jadi 3,5 tahun Jepang menjajah, tapi kerugian dan penderitaan bangsa Indonesia sangat hebat. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun 1945 tentunya kita tahu 17 Agustus Indonesia merdeka. Ini semua adalah berkat dan pertolongan Tuhan. Dan kalau kita lihat, tentunya kemerdekaan ini bukan didapat dengan cuma-cuma, tetapi dengan pengorbanan darah yang begitu mahal. Para pahlawan-pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raganya, hidupnya, demi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita hanya melihat sekilas saja supaya kita memahami, supaya kita bisa memaknai pentingnya gereja di tengah-tengah bangsa negara ini. Nah, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita kerjakan? Dan tentunya bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Dikatakan tadi, usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah buat kotamu. Nah, saya percaya setiap gereja pasti, bahkan setiap anak-anak Tuhan pasti berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bahkan kita juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin, bagi bangsa ini. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah cukup kita berdoa? Saya percaya doa itu memiliki kekuatan, memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah yang dikatakan bahwa ora et labora, berdoa dan bekerja. Ini ada keseimbangan. Iman tanpa perbuatan, Yakobus katakan apa? Mati. Artinya apa, saudara? Artinya apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita harus lakukan. Kita harus tampil beda. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Justru ketika kita menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah perintahkan, hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, agar mereka melihat perbuatan baik kita. Nah, dengan demikian ketika kita mempraktikkan cinta kasih Tuhan, memberkati bangsa ini dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita, dengan demikian kita sudah mempermuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita punya kapasitas, punya talenta, dan tentunya talenta itu kita akan gunakan untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Berdoa, ya, berdoa dan berusaha, ya, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan percayakan bagi kita. Nggak usah melampaui segala apa yang mungkin di luar kemampuan kita, tetapi biarlah kita ya mengukur akan kekuatan kita, akan kemampuan kita. Itu yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita mau belajar untuk menjadi berkat. Dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota. Sebab ketika kita mengusahakan kesejahteraan kota, berarti kita juga akan menikmati. Ketika negara ini diberkati Tuhan, kita juga akan diberkati Tuhan. Ketika negara ini berada di dalam damai sejahtera, kita juga akan berada di dalam menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Lalu dikatakan, jadi usahakanlah. Nah, usahakanlah kesejahteraan kota.
Nah, pada saat saya berjumpa dengan pemimpin daerah di Kabupaten Sleman ini, orang nomor 1 di Kabupaten Sleman ini, saya sampaikan ada satu pesan dari gereja-gereja yang ada di Indonesia, yang ada di Kabupaten Sleman. Saya sampaikan bahwa gereja ikut ambil bagian dalam menyelesaikan setiap persoalan masalah yang ada di kota Sleman. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu mungkin provinsi ataupun Indonesia. Justru di mana kita berada, di sekitar kita, kita boleh menjadi berkat. Kita boleh berdampak untuk apa? Untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin sesuatu yang mengherankan, bahkan dengan mungkin secara ekstrim saya sampaikan bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang ikut terlibat dalam menyelesaikan setiap persoalan masalah yang ada di kotanya. Itu gereja yang sehat. Karena apa? Gerejanya itu punya peranan terhadap warga masyarakat yang ada di sekitarnya. Tetapi gereja yang mati biasanya apatis, berdiam diri, tidak bergerak, ya loyo lah. Karena mungkin ada pandemi, karena ada mungkin situasi yang tidak memungkinkan. Karena segala sesuatu diukur dengan dana. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk menjadi berkat gak harus dengan dana, tetapi dengan kerinduan kita, dengan hati kita, maka kita bisa menjadi berkat. Wah, bagaimana caranya? Ya tadi dikatakan berdoa sesuai dengan kapasitas. Dan kalau kita ya berdoa, kita bisa ya mendonorkan plasma. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Kamis kemarin, sebelumnya Rabu saya dapat informasi teman dari istri saya bahwa orang tuanya itu sakit dan butuh plasma. Dan pada tanggal 14 sampai 26 saya terpapar COVID. Dan saya merasakan sukacita, damai sejahtera, saya tidak lemah, saya tidak seperti orang minta dibelas kasihani. Justru pada saat acara sumpun saya tetap bersukacita. Mereka nggak tahu kalau saya sedang isolasi mandiri bersama dengan keluarga. Tapi karena pertolongan Tuhan, karena berkat Tuhan. Dan jujur Bapak sekalian, lalu karena golongan darahnya sesuai dengan saya, maka saya, udahlah saya nggak apa-apa. Itu Bapak Ibu. Dan ternyata sudah dikasih Tuhan, transfusi plasma dengan transfusi darah itu sangat berbeda. Karena transfusi darah, donor darah biasanya hanya cukup 5 menit atau 10 menit sudah selesai. Karena diambil 25 mili sudah selesai. Tapi ini dibutuhkan waktu kurang lebih 2 hari, harus dicek begini, dan begini. Lalu setelah itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diambil. Dan ternyata dibutuhkan waktu kurang lebih harusnya 1 jam, saya dibutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Tangan saya sampai biru sekali dan rasanya sakit luar biasa, saudara kasih Tuhan. Karena disedot, setelah disedot darahnya, diolah, diambil plasmanya. Lalu sel darah merah itu dikembalikan lagi. Wah, pada saat dikembalikan tuh rasanya sakit, saudara. Lalu disedot lagi, diolah lagi, dikembalikan lagi darahnya. Disedot lagi, harusnya 2 kali ini sampai 4 kali. Butuh waktu 1,5 jam. Waduh, luar biasa. Nah, ini contoh kecil saja. Bukan saya untuk memamerkan, tetapi ini contoh kecil saja untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena ini masalah nyawa. Dan saya sudah sering donor darah, saudara yang kasih Tuhan. Karena ini sesuatu yang sangat penting. Mungkin, wah saya nggak punya apa-apa. Mari kita belajar untuk menjadi berkat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sekecil apapun yang kita lakukan, pasti kita akan menjadi berkat buat orang lain. Saudara, salah satu contoh. Nah, demikian juga saudara yang kasih Tuhan. Gereja yang sehat, ikut terlibat dalam menyelesaikan setiap persoalan masalah. Dan saya sampaikan juga kepada orang nomor 1 di Kabupaten Sleman, kita ikut ambil bagian dalam menyelesaikan setiap persoalan masalah yang ada di kota kita, yang ada di bangsa ini. Apa kira-kira? Pada saat pandemi, kami sama-sama dengan gereja-gereja mengadakan penyemprotan. Penyemprotan, orang berpikir dananya dari mana? Dan betul, BKSGK itu nggak ada dana. Tapi dengan iman kita melangkah
Saudara, untuk operasi mobil 3, bensinnya butuh berapa? Lalu yang nyemprot, yang bekerja, itu butuh makan. Lalu desinfektannya, airnya. Mobilnya sangat tinggi, saudara. Dan itu kurang lebih hampir 3 bulan. Butuh dana yang cukup besar. Dana dari mana? BKSG kan nggak ada. Tapi ada saja sumbernya. Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Lalu kita bagi vitamin. Kita terlibat dalam menyelesaikan setiap persoalan masalah yang ada di kota kita. Nggak usah jauh-jauh. Dan besok tanggal 18 kita juga akan berbagi dengan nasi kotak dan juga dengan vitamin. Saudara, orang berkata, wah dana dari mana? Kalau kita melakukan segala sesuatu, itu pasti bisa. Nah, saudara kasih Tuhan, marilah kita belajar. Inilah cara-cara Tuhan yang Tuhan kerjakan buat kita. Agar kita apa? Agar kita menjadi berkat. Peran gereja itu sangat penting sekali. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Pada saat ada bencana, gereja-gereja senantiasa memiliki kepedulian yang sangat tinggi untuk ambil bagian dalam menyelesaikan masalah itu. Saya menjadi anggota Tagana sudah bertahun-tahun, saudara. Dan kalau mau pakai atribut pendeta, pasti di area bencana itu pasti ditolak, saudara. Tetapi ketika pakai atribut Tagana, kita bebas masuk kemana saja. Kita bisa memberkati, kita bisa menolong, kita bisa mengcover orang-orang itu yang lemah, yang sakit, yang putus asa, yang kehilangan harapan. Nah, disitulah kita bisa memberikan trauma healing. Kita bisa memberikan makan secara jasmani. Dan kita bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang sedang ditimpa bencana itu. Banyak hal yang kita lakukan. Ini contoh-contoh. Dan kami kerjasama dengan Perdami, Persatuan Dokter Spesialis Mata, dengan Perdami Jogja. Dan itu sudah bertahun-tahun mengadakan operasi katarak, memberikan kacamata gratis, pemeriksaan mata secara gratis, pemberian obat mata secara gratis. Ada operasi bibir sumbing. Banyak hal yang kita dapat kerjakan. Maaf, ini contoh-contoh yang kami lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tanggung bersama, mari kita bisa melakukan segala sesuatu. Ada banyak orang-orang yang di sekitar kita saat ini sedang isolasi. Coba saudara masak. Ketika mereka diisolasi, saudara yang kasih Tuhan, kita bisa merasakan. Mereka hidup bergantung dari orang lain. Meskipun mungkin di rumah ada masakan, tapi kalau 14 hari itu juga, wah berat sekali saudara. Apalagi seperti kita dijauhkan, dikucilkan, seperti kita kena sanksi sosial. Betul saudara? Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Justru berkat itu Tuhan terus taruh. Dan kami bisa menjadi berkat. Ini sesuatu yang sangat luar biasa saudara yang kasih Tuhan. Bisa saya sampaikan, kami sampaikan, jika ada hamba-hamba Tuhan yang menderita atau sedang terpapar, silakan kontak kami, kami akan kirimkan obat. Sementara saya sedang diisolasi. Ini cara-cara Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bahkan tiba-tiba dikirim beras, dan beras itu pun kami bagikan kepada hamba-hamba Tuhan yang sedang menghadapi pandemi ini. Saudara yang kasih Tuhan, ini contoh-contoh di mana kami merasakan bagaimana campur tangan Tuhan untuk menjadi berkat. Dan kami terus akan menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Sehingga mau dikenal ataupun enggak dikenal, buat saya bukan urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan. Sebab apa yang kami lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota. Inilah yang Tuhan kehendaki. Kita bisa membangun hubungan yang intim dengan kiri kanan kita. Orang-orang yang diisolasi kiri kanan kita. Mungkin ketika kita masak, kita bisa berbagi sisihkan pagi hari kepada orang, misalnya jumlahnya berapa, kita bagikan, mungkin siang atau sore. Mereka sangat senang. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Kalau saudara parkir sepeda motor, lalu saudara biasanya tarif parkir itu 1.000, saudara kasih 5.000,
saudara pasti akan dipanggil apa? Bos. Kita tidak punya tujuan supaya mereka panggil bos, betul, saudara? Dan lain kali ketika kita parkir kembali, mereka akan memberikan tempat buat kita. Ini contoh-contoh kecil, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena saya punya pengalaman banyak masalah parkir, saudara. Nah, ini contoh-contoh kecil. Nggak usah, wah saya ingin jadi tentara supaya kita bisa membela, berguna bagi bangsa negara. Saat ini apapun profesi kita, apapun status kita, apapun latar belakang kita, jika kita memiliki kerinduan untuk menjadi berkat, sebagaimana perintah Tuhan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baik kita. Mereka sedang menanti-nanti perbuatan baik kita. Seringkali kita mendengar orang Kristen kok kelakuan, perilakunya seperti itu. Dengan kata lain, saudara, kalau bukan orang Kristen, bebas untuk melakukan apa saja. Tetapi jika kita sebagai anak-anak Tuhan, oh itu nggak boleh. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan norma dan etika. Mereka sedang meneladani kita. Kita ini sedang dijadikan role model bagi mereka, saudara yang kasih Tuhan. Tapi kita seringkali tidak sadar. Kita seringkali, ya biasa-biasa saja. Kita nggak berdampak. Justru Tuhan ingin supaya kita berdampak, supaya kita menjadi berkat bagi mereka. Kata-kata kita, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur. Saudara datang kepada orang-orang yang mungkin sedang menghadapi masalah. Mereka ketika kita teguhkan, mereka senang. Dan mereka pasti akan menanti-nantikan kita kembali untuk memberikan penghiburan. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Dimanapun ketika kita berada, menjadi berkat. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Usahakanlah kesejahteraan kota. Di mana ketika kota ini diberkati Tuhan, maka kita juga akan diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya kita semua punya kapasitas. Mungkin orang berkata, wah, orang itu karena punya kemampuan, punya kapasitas. Saya nggak punya apa-apa. Asal ada kemauan, ada kerinduan, pasti ada jalan. Saudara, saya seringkali menguatkan, meneguhkan buat hamba-hamba Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Karena apa? Kadang-kala mereka merasa putus asa, nggak punya teman. Saya punya beberapa binaan di daerah lereng Merapi, khususnya di daerah Klaten dan daerah Boyolali dan juga daerah Magelan. Ada namanya Persekutuan M3. Merapi, Merbabu, dan Menoreh, saudara. Mereka ada persekutuan setiap 1 bulan dalam rangka, yaitu mereka tadinya tidak saling mengenal. Dan ketika kami datang ke sana, kami menguatkan, meneguhkan mereka. Dan mereka sangat diberkati Tuhan. Nah, selama pandemi ini tidak ada pertemuan. Lalu di Klaten dan Muntilan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mau belajar menjadi berkat. Peran orang Kristen terhadap bangsa dan negara ini sangat besar sekali. Tokoh-tokoh orang-orang Kristen, pahlawan-pahlawan iman kita, bahkan pahlawan-pahlawan. Coba kalau kita pergi ke Kusuman Negara sana, di makam pahlawan, banyak anak-anak Tuhan, pahlawan-pahlawan Kristen yang ada di sana. Artinya mereka telah menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Dan kita mau meneladani. Dan tentunya kita tidak berperang seperti mereka. Tetapi mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita, agar kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang berkati Tuhan, mari ikut terlibat dalam menyelesaikan setiap persoalan masalah yang ada di kota kita. Di mana gereja itu, di mana gereja Isa Al-Masih yang ada di Kolombo, orang-orang yang mungkin sedang, sedang kesusahan, di depan, di sekitar kita, mari kita belajar untuk menjadi berkat. Kalau kita tanggung bersama, pikul bersama, bahu-membahu, saling bergandengan tangan, kita punya kekuatan. Sapu lidi, saudara. Ketika satu lidi, itu tidak akan berfungsi. Tetapi ketika beberapa ribu lidi atau ratusan lidi diikat menjadi satu, akan menjadi kekuatan yang sangat ampuh. Akan menjadi kekuatan yang sangat prima. Saya percaya jemaat Gereja Isa Al-Masih Kolombo punya kapasitas, punya kemampuan untuk menjadi berkat. Dan saya yakin, cepat ataupun lambat, banyak jiwa yang dimenangkan.
Saudara, saya percaya, saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang mulai pengurusan izin Gereja Isa Al-Masih Kolombo, yang saat ini juga bergabung di Gereja Betel Indonesia, hamba Tuhan yang ada di Ungaran. Ketika kami kasih tahu, mereka kaget. Wah, saya dulu berulang kali nembus ke sana, mentok terus. Tapi bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, izin. Nah, karena kita bergaul karib dengan mereka, pemegang-pemegang kebijakan. Lalu orang berkata begini, wah, pendeta kok main politik. Kita tidak berpolitik, tapi kita harus cerdik dan tulus. Kita tidak pamrih, tapi kecerdikan itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita nggak cerdik, ya kita bisa dikadalin, saudara. Kita dibohong. Anak-anak Tuhan nggak cukup tulus tok, tapi harus cerdik. Ya cerdik sebagaimana perintah Tuhan. Cerdik dalam arti berhikmat. Berhikmat untuk apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Berhikmat supaya kita bisa meletakkan kita, memposisikan kita dimanapun kita berada. Biarlah kita mungkin saudara yang kasih Tuhan, kadang-kala saya ketika di daerah bencana atau dimanapun, mereka nggak sadar kalau mereka nggak tahu. Sudah ngobrol, sudah hubungan dekat, ternyata Pak Simon Supri itu pendeta ya. Wah, tadinya sudah gojek, sudah ini. Tapi karena punya kedekatan, akhirnya sampai detik ini membangun hubungan yang baik. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi berkat dan tentunya sesuai dengan karunia kita masing-masing. Saya percaya Gereja Isa Al-Masih Kolombo punya kapasitas, jemaat punya kapasitas, bergandengan tangan jadi berkat. Saya yakin saya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi Gereja Isa Al-Masih Kolombo dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Saat ini adalah saatnya penuaian jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Yesus sekolah pengharapanku. Pemain musik mungkin. Haleluya. Ada tadi musik? Ayo kita naikkan. Yesus kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Mari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari kita tunduk kepala kita berdoa kepada Tuhan. Meteraikan firman-Mu agar kami boleh dikuatkan dan boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini, khususnya bagi lingkungan kami dimanapun kami berada. Kami ingin menjadi berkat, kami ingin berdampak sebagaimana hamba-hamba-Mu telah menjadi berkat Tuhan. Kiranya Tuhan meneguhkan, menguatkan jemaat-Mu, Gereja Isa Al-Masih Kolombo, dimanapun mereka berada, yang saat ini bersama dengan kami. Berkati rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, rezeki, berkati anak-anak mereka, berkati suami istri, berkati pekerjaan mereka. Jika ada di antara mereka yang saat ini sedang terpapar, Tuhan tangan-Mu dengan kuasa, peluk mereka, dan berkati mereka, agar mereka tetap ada di dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kemurahan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Yusuf, beserta dengan seluruh keluarga, istri dan anak. Bahkan berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani di Gereja Isa Al-Masih Kolombo, juga memberkati sehingga mereka boleh bersatu hati dan tetap ada di dalam perlindungan dan kuasa Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doakan. Amin.
Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Simon Setiana yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan Puji nama Tuhan, demikian pengumuman pagi hari ini, dan kita sebenarnya mau doa syafaat. Pagi ini kita akan berdoa terkhusus buat Bapak Pendeta Yusuf, juga keluarga, juga untuk jemaat GA Korintus. Biarlah Tuhan menolong dan Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik buat Bapak Yusuf dan juga jemaat GA Korintus. Tapi sebelumnya mari kita akan pujikan Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Karena berfirman dan semuanya jadi. Dan Engkau ajaib bagiku. Tak percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, mari kita imani lagu ini. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sekali lagi, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakit
pulihkan hidupku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Segala puji dan syukur hanya bagi Engkau ya Bapa. Kesempatan pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur akan kebaikan-Mu, sehingga sampai detik saat ini kami boleh tetap Tuhan izinkan untuk kami beribadah. Terlebih lagi Tuhan, kesempatan ini kami boleh menerima firman-Mu yang begitu menguatkan kami. Bagaimana kami anak-anak-Mu, gereja-Mu ini Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bagi keluarga kami, bagi lingkungan di sekitar kami Tuhan, bahkan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan sebagai kepanjangan tangan Engkau untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga nama Engkau dipermuliakan lewat kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus Engkau pakai hamba-Mu ini untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan, apapun yang dikerjakannya Tuhan, Engkau memberkati senantiasa. Tuhan, secara khusus juga Tuhan, kesempatan pagi hari ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Yusuf, untuk Ibu Susi, untuk Justin. Mari Bapak saat ini kalau Tuhan terpapar COVID-19, semua ada dalam rencana Engkau, semua ada dalam kendali Engkau Tuhan. Tuhan mengetahui yang terbaik untuk keluarga ini Tuhan. Seperti pujian yang barusan kami naikkan, bahwa mujizat di Tuhan di dalam kehidupan kami anak-Mu yang terus berpengharapan di dalam Engkau. Kami bersehati seluruh jemaat-Mu, kesempatan pagi ini menyatukan hati kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Yusuf dan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau proteksi keluarga ini dengan kuasa-Mu, dan saat ini Tuhan biarlah darah-Mu yang kudus itu tercurah untuk hamba-Mu ini, dan setiap sakit penyakit boleh pergi, boleh sembuh, tubuhnya, bagian-bagian tubuhnya yang sakit saat ini Tuhan disembuhkan oleh darah Yesus yang berkuasa itu. Di dalam nama Yesus segala sakit penyakit Engkau pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu itu Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kapa berdoa juga Tuhan untuk setiap sarana dan apapun obat-obatan ataupun dokter yang menangani. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, kekuatan. Demikian juga Tuhan, untuk makanan minuman dikuduskan, obat-obatan dikuduskan, boleh menjadi sarana kesembuhan mengetahui segala pergumulan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya penanganan COVID-19 ini Tuhan, baik itu para menteri pembantu presiden sampai ke pemerintahan pusat dan daerah, Tuhan berikan kekuatan untuk boleh mengambil kebijakan yang baik, sehingga pada akhirnya Tuhan bangsa ini boleh terlepas dari yang namanya COVID-19, semua boleh ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkan bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih, kami membawa sepenuhnya bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan, dan biarlah melalui persembahan ini Tuhan boleh memperlebar kerajaan surga Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bendahara yang mengelola Tuhan, pengurus yang mengelola Tuhan, berikan kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan untuk boleh mengelola setiap rupiah yang dikumpulkan oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami menaikkan doa syafaat kami ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya mohon untuk Bapak Supri berkenan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mohon unmute dulu Pak Supri. Mohon unmute dulu. Suara belum keluar. Mohon di-unmute. Oh iya, ya. Fokuskan mata iman kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita mengangkat tangan, berarti Tuhan turun tangan. Namun ketika kita turun tangan, maka Tuhan akan angkat tangan.
Biar kita kepada Tuhan, agar Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan setiap persoalan masalah di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, berkat anugerah sukacita dan sejahtera kasih sayang yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Tuhan akan memberkati dalam kehidupan rumah tanggamu. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, Tuhan akan memberkati studimu, Tuhan akan memberkati masa depanmu, dan segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan membuatmu berhasil, beruntung senantiasa. Bahkan roh sakit, penyakit, roh kecelakaan, bahaya mau dihalukan dari hidupmu. Berkat sukacita dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus turun mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa berkat ini, penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, Selamat hari Minggu, Bapak Ibu semua.